Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Banten. Banten? Iya Pak. Wow, Banten. Apa pertanyaannya Banten? Gini, saya kan usaha gitu ya. Usahanya apa? Usaha sablon. Sablon? Iya, sama ini online. Tapi onlinenya dropship gitu sekarang mah. Sablon? Iya. Terus pertanyaannya apa? Biar ini rame gimana supaya ini kebayar utang gitu. Utangnya berapa? Sekitar 71 kalau pribadi, kalau orang tua itu 800-an. Orang tua 800 juta. Iya. Gampang lah bos. Yang tadi saya ajarin sama ibu sama bapak tadi nih, yang bapak tadi yang riadoh sama ibu tadi. Lo bikin takjub Allah dulu. Apa yang bisa lo bikin takjub Allah? Buat melunasin utang orang tuanya yang 800 juta. Coba lo yang belum pernah bangun jam 00, paksain bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nah, nanti herannya lo dapet cetakan yang corporate, maksudnya yang se-Indonesia, logonya sama, misalkan Jam Sostek se-Indonesia, Penggadean seluruh Indonesia, BRI se-Indonesia, Mandiri se-Indonesia. Nanti nyetaknya malu. Tapi itu cuman sablon sejadah doang sih. Cuman sablon sejadah. Sablon sajadah. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti dari Mekah, dari Iran, dari Irak, minta cetakin kamu sablon. Iya. Bos, gue ini praktekin ilmu RDAY. Alhamdulillah tamunya seluruh Indonesia. Ada NTT, ada NTB, ada Papua, bahkan ada yang luar negeri kemarin dari Swiss, Swedia, yang dari Australia ada Mbak Kalista, ada Mbak Ivona. Nah, lo coba begitu aja. Gue juga nggak mimpi bos punya pasien di Australia. Gue nggak mimpi punya pasien di Swiss. Gue nggak mimpi punya pasien di Swedia. Nah, lo juga praktekin dulu aja. Daripada lo nyari pasar, mendingan lo praktekin ilmunya Allah. Bangun jam 00, baca Quran. Harus baca Quran Pak Haji, harus. Paksain. Kalau sampai pagi nggak sampai 12 juz gimana? Nggak apa-apa, bertahap, tapi lama-lama menuju 12 juz. Iya. Lo jangan kalah sama Roni. Iya. Namanya Roni. Itu waktu 2015 datang ke sini, omset dagangannya per hari cuma 15 juta. Roni tadi barusan japrian sama gue tanya, Ron berapa sekarang omsetnya Boron per hari? 600 juta. Roni toko sebelah baru buka berapa minggu, berapa bulan, omsetnya per hari udah 70 juta. Toko sebelah sama, nggak lebih dari 200 meter jaraknya, yang dijual sama. Nah, kalau Roni bisa, kamu juga harus bisa. Baca Quran, bisa gak baca Quran? Paksain. Bisa sedikit-sedikit. Hah? Ya alhamdulillah bisa sedikit-sedikit. Kalau pengobatan di tempat lain nggak ada bos, suruh maksain baca Quran nggak ada. Kalau di saya harus. Karena yang bisa nolong cuman Al-Quran doang. Betul. Bisa? Bisa insya Allah. Paksain ya. Ya. Yuk. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya saya mau tanya Pak Haji, saya kan jualan kue basah. Kue basah? Ya. Jadi pengen bertambah ini apa langganan sama omsetnya bertambah. Sama kayak ibu tadi sama bapak tadi, paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Ya. Paksain. Kalau nggak bisa baca Quran bahasa Arab, beli yang bahasa Indonesia. Al-Quran wajib, pokoknya baca Quran kalau di RDAY wajib, harus wajib. Nanti ibu gimmick-gimmicknya diikutin. Apa tuh gimmick-gimmicknya? Ibu paksain rendem dalam ibu, rendemannya dicawik-cawik di depan dagangannya, sambil pada saat ibu bikin kue basah, ibu ngomong, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Semua orang, ibu dagangnya di mana? Kan di antar-antar Pak Haji. Di daerah mana dagangnya? Di Cisaat. Semua sekabupaten Tangerang, Cisaat, di Kabupaten Sukabumi, Cisaat, semua belanja makanan jajanan pasar sama saya. Ulangi 99 kali.
Udah nanti ibu bisa berangkat umroh tiap bulan, bisa Amin. berangkat haji tiap tahun. Ibu boleh dagang kue basah, tapi ibu nanti liburannya ke luar negeri, ke Amin. Eropa gitu. Amin amin Pak Haji. Belum pernah ada loh bu orang yang mukanya kayak ibu keliling Eropa, hampir nggak ada. Nah ibu ciptain itu. Iya, iya, Pak Satu-satunya orang Indonesia dari Cisaat, mukanya desa, Iya. tapi rezekinya kota gitu. Iya iya. Amin Pak Haji Pak. Ada saya tamunya namanya Bambang Anco, temennya kameramen sama temennya Irwan ya, mukanya desa bu, namanya Bambang Anco. Iya, iya. Mukanya desa, tapi dia punya utangnya kota. Mukanya jelek, hidungnya pesek, palanya botak, Iya. tapi utangnya 2,8 miliar, bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya iya. Ini mah ganteng-ganteng, utangnya cuman recehan, kalah sama Bambang Anco. Iya Ya, iya iya. botak kan? Botak, jelek, jenong ya. Tapi utangnya 2,8, mukanya kayak desa, tapi utangnya kota, tapi lunas, tanpa bayar. Ada lagi? Ya makasih Pak Ya. Haji. Bos apa bos? Pak bos apa? Yo, Assalamualaikum Pak Haji. bos nanyanya yang banyak apa bos? Mumpung saya semangat bos. Ya. Iya kalau banyak orang lo nggak bisa nanya banyak, anggap aja ini privat gitu loh. Nanya aja 10 pertanyaan, 20 boleh. Jarang-jarang ini kan mumpung hari lebaran, nggak mungkin lah gue marah-marah. Abis marah-marah paling gue minta maaf. Iya pak, apa pak pertanyaannya pak? Assalamualaikum. Daripada privat lo mesti bayar sedekah 10 juta dulu baru privat. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Hadi Sudarmaji. Hajat saya kepingin anak-anak tuh sayang dengan saya. Tapi sudah Serumah apa enggak? lain rumah. Kalau enggak serumah, bapak tulis aja di kertas namanya anak bapak. Iya. Terus hajatnya apa? Bapak kempit di kontol bapak kalau mau tidur tiap hari. Umur bapak berapa? 70 tahun. Selama 70 hari nanti manjur. Oh, iya makasih. Kalau anak bapak tinggal serumah, cebok kontol bapak, air cebokannya buat masak nasi, nanti nasinya buat makan tuh anak. Gitu. Iya. Manjur banget lah, manjur. Tapi ini sudah manjur juga karena saya jalanin. Apa? Sudah manjur sebagian anak. Maksudnya? Sebagian anak saya sudah senang dengan saya. Udah seneng. Jadi yang nggak seneng siapa? Si Andri, anak saya laki-laki. Ya udah khusus tulis Andri, nurut, manut, katut, sayang, setia. Setiap 24 jam ingat saya terus. 24 jam ingat saya terus. Udah bapak kempit. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya. Yo. Bapak dan Ibu yang malam ini nanya boleh lebih dari 1, boleh, 10 pun boleh. Ya boleh lah. Yang penting lo nanyain sambil buka celana biar gue jawabnya mantap. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, maaf saya mau tanya. Saya kan praktekin ilmu RDAY kan udah 2 hajat saya yang terkabul ya Pak Haji buat jualan. Tapi Praktekin yang mana aja? pertama itu saya sebelum kesini itu kan saya lihat di YouTube. Saya praktekin ilmu yang rendam celana dalam Pak Haji. Terus? Terus setelah itu berhasil, saya kesini, terus saya bertanya ke Pak Haji buat jualan takjil kemarin. Terus Pak Haji kasih saya saran itu pakai air cebokan yang dimasak terus disiram-siramin di depan buat jualan. Itu juga alhamdulillah Pak Haji hasilnya. Nah terus ada satu hajat saya yang belum terkabul Pak Haji. Soal hutang Pak Haji, kira-kira salahnya di mana? Utangnya berapa? Kurang lebih 200 juta Pak Haji. Lo agamanya apa? Islam. Tidak ada tamu RDAY yang ibadah ekstrim hajatnya gagal. Tidak ada. Tidak ada tamu RDAY yang sedekah ekstrim gagal. Salah satunya Mbak Lisha maksain sedekah ekstrim 1 miliar di McDonald.
Waktu saya praktek sama orang Jogja, pas tamunya ada 85 orang, dia sedekahin 1 miliar, alhamdulillah cair 100 miliar. Karena lu gak gablek duit, pakai aja ibadah ekstrim, paksain baca Quran 12 juz, nanti utang lu lunas. Ada lagi? Udah Pak Haji. Oke, paksain. Malam ini Pak Haji, saya baru bisa sedekah 1 juta. Nggak apa-apa, lo sedekah 1 juta nanti dibawa kasih Torik, Ustadz Torik dibawa. Iya. Besok gue yang khusus nanganin sedekahnya ekstrim 10 juta di McDonald besok jam 6 pagi. Besok pagi ada 6 orang. Kenapa Pak Haji nggak banyak? Karena kalau banyak jadinya nggak fokus. Udah, lo paksain nanti ijab ya. Kalau untuk gimmicknya yang total itu gimana Pak Haji? Lo tulis namanya, lo tulis hajatnya, lo kempit di memeknya, tapi jangan di lubangnya, takutnya nggak napas. Jadi di itu, iya di selakangan tuh, tapi nempel, Iya. pakai ventilator. Banyak tamu-tamu disempilin di lubang, akhirnya pada masuk UGD. Gue juga pada nengokin. Kata dokter emang maunya Pak Haji nengokin pasien. Berarti udah nggak usah cocol-cocol itu Pak Haji ya, kelamin suami ya? Orang yang nyocol-nyocol alat kelamin suami di mukanya istri itu minimal penghasilan istri minimal sehari itu 10 juta. Udah dipraktekin nama Ibu Maya dari Semarang, sampai hari ini sehari 10 juta. Cocol, asal alat kelamin suami lo disegel dulu, ngaceng batal. Iya Pak Ya. Haji. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Kemarin saya sebelum ke sini ada jual barang Pak Haji. Ya, deketin mic-nya, deketin mic-nya. Nah. Kemarin sebelum saya datang ke sini ada jual barang Ya. yang katanya cash. Setelah dibayar 25%, yang lainnya nanti nunggu perkembangan macam itu, macam ini segala macam. Jadi tidak dilunasi, belum dilunasi. Maksudnya mau dilunasin. Ya, Gampang, kamu tulis aja namanya siapa, bayar tunai sekarang. Tulis namanya, bayar tunai sekarang. Nanti kamu kempit di alat kelamin kamu. Umur kamu berapa? 57. Selama 57 hari nanti dia bayar, dan pasti bayar gitu. Apalagi kalau ada fotonya, kamu tulis. Nah, pas mukanya tempelin di ujung kontolnya kalau mau cepat manjur. Jangan taruh di bijinya, takutnya ntar matang telurnya. Jadi mukanya taruh di ujungnya. Manjur bos, gua aja dikerjain sama tamu gua manjur. Iya, ini pala gua masih pusing nih. Dipentokin sama pala kontolnya dia. Aduh. Manjur bos. Ada lagi? Dia tuh sebenarnya berubah. Awalnya cash itu dibelinya dengan harga murah. Bos, emang dia nggak bayar, itu doa gue tiap malam biar lo nggak dibayar lunas. Karena kalau dibayar lunas, lo nggak mungkin datang ke RDAY. Lo nyalain gue aja, jangan nyalain dia. Emang doa gue tiap malam. Pak Haji, saya mulai dari bulan September ada di sini Pak Haji. Apa? Mulai bulan September tadi saya sudah jadi tamu Pak Haji. Terus? Ya, saya ngelakuin apa yang itu. Cuma ngajinya saya tidak bisa sampai banyak. Bukan ngaji, tapi baca Ya, Quran. baca Quran. Kalau ngaji tuh kepanjangan dari ngasah biji. Iya. Iya. Jadi biji lo diasah, nggak boleh. Kemarin Baca Quran. Pak Haji, Ya. saya privat itu saya bilang ke Pak Haji saya tidak bisa pulang karena saya belum bisa melunaskan dengan orang-orang. Jadi saya sampai permisi dengan Pak Haji, ya tinggallah di sini kalau begitu. Nah, tadi saya nelpon istri, saya akan suruh dia melakukan yang Pak Haji perintahkan ke saya. Bisa nggak istri Bisa, melakukan? bisa dua-duanya aja. Isi lo dikempit di memeknya, lo kempit di kontolnya. Nanti dia kan palanya goyang kanan, goyang kiri. Pasti dibayar lah bos. Kerjain aja, masa nggak dikerjain? Kerjain. Namanya gimmick-gimmick.
kearifan lokal, gimmick-gimmick. Itu yang Pak Haji suruh aku rebus di air itu yang pakai tulisan itu. Nah itu aku suruh dari sini bayi istriku di kampung itu. Boleh. Dikempit juga manjur, Bos. Iya. Dikempit juga manjur. Kempit aja. Kempit. Lo kempit pakai kontol lo, dia kempit dengan memeknya gitu masing-masing. Atau lo mau tukeran, siksa, nggak bisa juga dong. Udah aja lo kempit. Yang bikin hajat lo sampai kiamat nggak terkabul apa? Otak lo banyak nanya, Bos. Apalagi ya, kurang apa lagi. Nggak boleh, Bos. Otak lo tuh terlalu banyak nanya dan pengen tahu kapan ya dia bayarin sesuai dengan janji dia. Nggak boleh, Bos. Nggak boleh. Kata Tuhan, bengkel ketok magic aja cara kerjanya nggak boleh diintip. Mosok cara kerja gue lo pengen intip? Nggak bisa, Bos. Lo tuh suka ngintip. Ada nggak bengkel ketok magic cara kerjanya diintip? Boleh nggak? Bengkel ketok magic. Tahu nggak bengkel ketok magic? Iya. Boleh nggak diintip cara kerjanya? Hah? Nggak boleh. Lu suka ngintip. Allah kabulinnya kapan? Nanya, Pak Haji kapan Allah ngabulin? Jangan. Udah pasti dikabul. Udah pasti mobilnya jadi. Udah pasti nggak bakal penyok. Masuk penyok ke bengkel ketok magic, keluar nggak mungkin penyok. Lu tuh enggak. Kapan ya? Kata Allah, Ji, kabulin nggak? Jangan. Ngapain dikabulin? Kalah lo sama bengkel ketok magic Allah. Emang kenapa, Ji? Bengkel ketok magic cara kerjanya nggak boleh diintip. Allah coba lihat. Nah kalau dia nanya pengen ngintip, gimana? Allah kalah dong sama bengkel ketok magic. Oh iya. Lalu jangan ngintip. Udah aja di sini duduk. Nanti kalau ada ibu yatim tanya, Bu, sini Bu. Iya Pak. Ibu dimandi belum? Belum. Sini saya mandiin. Nah, lo mandiin gitu. Ya, yang mudanya lagi. Haji ngacang terus. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Warni dari Jakarta, Pak Haji. Ya. Pak Haji, ini saya kan punya anak ya. Biasa kan masuk pesantren tuh biasanya dari SMP. Sedangkan dia Dari SMP biasanya. Tapi ini anak saya telat masuknya udah SMK. Jadi pelajarannya itu yang agamanya itu suka kayak tertinggal gitu, Pak Haji, enggak supaya cerdas terus bisa hafal Al-Quran. Kalau anaknya ada di dalam rumah kamu, satu rumah sama ibunya, disuwuk bisa, dicebokin alat kelamin kamu, airnya buat masak nasi makan dia bisa. Tapi kalau anaknya udah di pesantren dan nggak serumah, cari foto anaknya, tulis hajatnya di belakang, dikempit kalau kamu tidur. Nama anak kamu siapa namanya coba? Bulan Nuraini. Pinter, prestasi, jenius, bisa ngikutin mata pelajaran di sekolah. Itu hajatnya. Kempit di alat kelamin kamu tiap hari kalau tidur. Nanti anak kamu juara 1 prestasi di pesantren, walaupun masuknya terlambat. Oh, amin. Iya, saya merhatikan anak saya begitu. Papa, aku nggak mau disuluk-suluk di jorok Papa. Oke. Saya tulis fotonya, saya kempit di kontol tiap hari. Makanya anak saya paling cepat lulus kedokteran dibanding teman-teman yang pinter, malah lambat. Sekarang anak saya udah punya klinik berapa unit tuh. Udah Pak, kempit aja manjur. Namanya ilmu kearifan lokal. Tulis fotonya, kempit di memek ibu. Mumpung tuh punya ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa Bu, itu lagi pulen saya tuh, pulen banget. Tempel. Bisa buat bikin lontong, bisa buat bikin ketupat. Berapa lama Pak Haji? Sampai copot. Ya selamanya lah sampai dia keluar pesantren. Mau sama anak perhitungan, janganlah terus. Kalau untuk anak saya sendiri apa Pak Haji yang dikerjain buat anak lo? Iya. Ya nggak ada lah, kan anaknya di pesantren, mau ngerjain apa dia? Oh baik Pak Haji. Nggak ada, udah lo aja, kan itu masih di bawah pengawasan kita. Iya, Pak. Ibunya aja yang action, anaknya mah udahlah lari-lari main-main begitu. Oh, Bisa? Bisa Pak Haji. Harus bisa. Ya. Ya. Amin. Ya. Iya. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ayo bebas, nggak apa-apa.
Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Ibu Mariati dari Singkawang. dari Singkawang, Iya, Kalimantan. Barat. Hah? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Pertanyaannya apa Singkawang? Nah, sebelum saya bertanya, ada beberapa hal ilmu Pak Haji yang sudah saya kerjakan. Apa yang udah dipraktekin dan hasilnya apa? Yang dipraktekin apa dan hasilnya apa? Anak saya kan diponis sakit TBC waktu itu. Anak ibu lagi perempuan divonis sakit TBC. Lalu saya selangkangi. Mm-mm. Selangkangi 9 kali, setiap saya selangkangi. Kemudian saya colek memek saya, Mm-mm. saya tempelkan ke pipinya. Sembuh, sembuh, sembuh. Mm-mm. Jadi sebelum 1 bulan saya bawa lagi ke dokter. Anak saya dinyatakan negatif. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Berarti memek ibu manjur dong. Nah, ini pada ada yang batuk semua nih. Coba, terutama yang baju merah nih. Baju merah di atasnya TBC. Epilepsi. Jadi ibu colek alat kelamin ibu, tempelin di Pipinya. pipinya tiap hari. Iya, tiap malam. Oh, sambil ngomongnya apa? Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh, 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 sembuh. Padahal ibu belum ketemu saya ya. Belum. Ibunya di Kalimantan Barat. Di sini. Cuma lihat dari YouTube. Lihat dari YouTube. Tapi ibu nekat tuh praktekin nekat. ilmu RDAY. Iya. Wow. Jadi gini Pak, sakitnya apa aja bebas. Colek alat kelamin, tempelin di kulitnya, sebutin hajatnya. Kalau aja TBC bisa sembuh, kenapa hutang nggak lunas? Kenapa perkebunan 100 hektar nggak jadi milik? Nah, coba ibu colek alat kelaminnya ibu tempelin tuh di kertas, hutangnya 150 miliar. Nih, ibu tulis di kertas, hutangnya 150 miliar lunas, lunas, lunas. Sampai berapa kali Pak Haji? 99 kali bangun tidur, 99 kali mau tidur. Coba ibu praktekin. Sampai kapan Pak Haji? Sampai tulisan lunasnya tuh kehapus. Iya kan? Kalau kehapus berarti lunas kan? Iya. Kan dia tulis namanya, hajatnya, utang 150 juta lunas. Nah, ibu colek alat kelamin ibu yang lubang bawah bu, bukan lubang atas. Kan lubang ada 2, lubang enak sama lubang pipis. Nah, ibu yang utang 150 udah tahu belum lubang enak bagian mananya? Nggak tahu. Sini saya kasih tahu. Ke cucunya. Ya kan semenjak saya begini anak-anak tuh pada menjauh, cucu juga nggak boleh ketemu. Saya colekin ke anak-anak cucu saya, terus udah itu cucu saya nempel terus Pak Haji. Oke, nah kenapa nggak itu ditulis di colek alat kelamin ibu, ditulis di hutang 150 juta lunas 99 kali lunas, lunas, lunas 99 kali mau tidur sama bangun tidur. Nah, nanti ibu perhatiin tulisannya burem. Ah, hilang tulisannya. Nah, berarti lunas. Bisa? Oke, nggak mau praktek sekarang, nggak mau? Nanti aja ya. Nah, bapak dan ibu, apa sih hajatnya bapak dan ibu? Kan saya nggak hafal. Punya rumah, punya kontrakan, kebun yang 100 hektar jadi milik, atau yang bapak tadi bisa lunas atau dibayar sisa kekurangannya, colek. Saya kan nggak di rumah Pak Haji, saya kan di RDAY. Gimana nyoleknya? Gampang. Bapak dan ibu bisa masuk ke kandang embe, di bawah tuh masih ada slot 1 kamar kosong. Nah, ibu duduk sambil colek. Nanti kan dilihatin membe saya lebih parah dari gue. Ada lagi berapa dari Kalimantan Barat? Kemudian yang kedua, anak saya kan ulangan.
Ya. Jadi saya suruh pakai BH terbalik Ya. sama celana dalam terbalik. Ya. Kemudian saya suk juga, Pak. Saya alat kelamin saya tempelkan ke badannya. Ulangan dengan nilai yang bagus. Ulangan dengan nilai yang bagus. Alhamdulillah. Walaupun tidak juara 1, nilainya bagus-bagus semua. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Bu, ini bapak-bapak agak idiot dikit. Bisa gak Bu dicolekin mujidatnya Bu pakai alat kelamin ini Bu? Minimal dia prestasi aja nih Bu. Jadi dicolekin gitu Bu. Coba ulangi lagi Bu, biar kedengaran sama tamu-tamu. Memek saya colek. Ya. Saya tempelkan ke badannya. Sambil ngomongnya, nilainya bagus ulangan nanti, nilainya ulangan bagus, bisa prestasi. Walaupun tidak juara 1, alhamdulillah nilainya bagus semua, tidak ada nilai 7, nilainya 8989. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Iya, alhamdulillah. Berarti punya ibu super pulen deh Bu ya? Kan ajaran Pak Haji, Pak. Oh, ajaran saya. Aduh, ajaran saya. Ya. Terus apa lagi Bu? Yang mau diobrolin? Kemudian saya kan dulu jualan, Pak. Yang dijual? Pakaian. Nah, sebelum saya pensiun, saya ini udah pensiun, Pak. Dari guru. Iya, saya pensiunan guru SMP. Ya. Saya dulu jual pakaian juga, selain saya dinas, saya jual pakaian, ambil di Tanah Abang. Ngambil di Tanah Abang, jual di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Nah, setelah online shop, saya kan gaptek. Ya. Jadi saya tidak tahu masalah pencet-pencet komputer tuh. Oh iya, tapi kalau mencet alat kelamin laki-laki bisa dong? Bisa. Oh iya. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Gimana caranya mau jualannya habis, dagangannya habis dengan adanya online? Jangan kalah Bu. Biar gimana tetap alat kelamin kita lebih menang daripada online. Gak apa-apa, online sekarang di atas. Ibu praktekin, colek alat kelamin ibu. Jadi gini, maaf, ibu colek alat kelamin ibu, kayak diaduk-aduk gini. Colek alat kelamin, nanti ibu aduk-aduk di bajunya ibu. Aduk-aduk. Kalau memang itu udah ada udah lipetan, udah susunan, ibu aduk-aduk alat kelamin ibu 99 kali. Ibu tempelin di tumpukan bajunya. Habis bagrangnya, habis laris, minggu ini habis, hari ini habis, diborong. Nanti banyak orang pada telepon, Bu, masih ada gak barang nomor ini yang SME ada? Oh banyak, diborong Bu, remes. Nanti kalau barangnya udah habis, alat kelamin ibu diborong, Bu. Mesti tangannya 10 ya. 10 kali. Iya dong, nggak boleh tangan 2, tangannya harus 10. Ngaduknya 10. Saya cuma 2. Oh nggak bisa, mesti 10. Nggak manjur sama ini. Kurang manjur 10. Manjur 10. 10. Terus gudang sampai ibu naik ke atas sambil telanjang. Manjur. Semua iya semua lah. Pokoknya semua mesti kena peper. Kan orang juga kan nggak mungkin beli baju. Gak mungkin. Dipeperin. Ini ilmu baru Bu, baru hari ini karena ibu nanya. Kalau ibu nanya nggak keluar di ilmu pamungkas saya. Ilmu pamungkas. Peperin. Saya punya kuda Bu betina, saya punya sapi betina, saya punya kerbau betina. Kata orang ini kuda majir. Maka iya majir, jadi nggak bisa bunting. Makanya dijual murah. Yang harganya tadinya 1 miliar murah dijual, paling cuma 100 juta. Paling mahal 150 karena majir. Begitu juga sapi majir. Murah karena tuh jatuhnya di potongan daging. Sapi kerbaunya juga kerbau majir, kambing majir. Nah, saya bilang
praktekin ilmu hidayah. Saya peperin kontol saya taruh di itu di badannya sapi. Peperin kontol saya, peperin di kontolnya kuda. Ibu tanya di bagian kuda, alhamdulillah kuda saya pada bunting. Bapak tanya ibu tanya di bawah tuh sapi saya majir pada bunting, tapi resikonya kontol saya berbulu. Dipeperin bisa? Oke, ada lagi? Kemudian saya sudah jalankan ibadah ekstrim Pak Haji. Ya. Bangun, senyum, Ya. mandi, kemudian tahajud. Ya. Seandainya saya baca Yasin Fadilah boleh nggak Pak Haji? Nggak boleh. Ibu harus baca Quran. Baca Quran Ya, alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin aladina gitu. Mesti baca Quran. Nggak boleh baca Yasin. Yasin nanti kalau udah habis matahari terbit boleh. Harus baca Quran, nggak boleh baca Yasin. Yasin boleh, tapi bacanya nggak pada saat dari jam 00 sampai matahari terbit. Nanti baca di jam waktu lain boleh. Ada lagi? Saya pernah baca Al-Quran, lalu saya tempelkan masukkan celana dalam saya ke leher. Cuman saya tidak tahan baunya Pak Haji. Minyak wangi belum proses itu nyengat ke hidung saya. Jadi gini Bu, kalau celana dalam taruh mau di leher, kalau ibu nggak mau bau, gampang Bu. Di dalam hidung ibu harus ditanamin pohon pandan. Kebetulan kan memek ibu pulen. Di mana-mana kalau memek pulen baunya aduh Bu. Punya ibu tuh waduh bisa buat tuker tambah tuh Bu. Ada lagi Bu? Nah, hanya itu saja yang Oke, praktekin ya. Ya, Bapak atau Ibu? Ayo Bapak atau Ibu? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau testimoni ya. Boleh. Dulu saya pernah meraktekin yang nggak bisa jalan lumpuh ya. Ya. Yang lumpuh kata Pak Haji tahun berapa gitu ya nggak tahu saya persis. Waktu yang tahun berapa saya pas lihat di YouTube Bapak kata Pak Haji ya suruh diinin sebelut. Kalau dicentangin gitu ya kakinya nggak jalan kayak berepet gitu mulutnya. Alhamdulillah anak udah setahun setengah kayaknya ya dan satu gitu itu banyak sekali saya kasih peluang bersama mereka. Kata saya ada nih kata saya itu pakai belut deh pakai belut gitu. Pas dia beli kata saya suruh 9 hari Pak, pas udah 1, 2, 3 kali kayaknya ya udah alhamdulillah besoknya bisa jalan gitu ya. Subhanallah. Terus yang kedua kalinya yang itu sakit gigi saya alhamdulillah ya jangan sampai ada kakak gitu ya anak buah saya nangis gitu kenapa katanya sakit gigi kata gitu. Kan saya bukan bercanda ya memang begitu saya dengar di YouTube pagi ini udah masuk tapi nggak belok katanya gitu karena sudah ya sekali itu main aja. Alhamdulillah subhanallah dia itu bilang ini kenapa nih emang orang belok sudah gitu kan saya bilang orang gila gitu. Kalau amat yang penting itu kamu sembuh beneran sampai sekarang nih kalau teteh sakit katanya ya alhamdulillah tinggal itu aja lah katanya punya teteh gitu ya. Nah udah gitu banyak sekali ya peluang saya nonton YouTube tadi itu luar biasa banyak banget pengobatan yang saya dapat. Saya berterima kasih banyak sama Pak Haji. Sebetulnya saya banyak sekali. Berarti manjur tuh ya? Iya betul. Ibu coba lirik nih bapak-bapak sebagian giginya pada bengkak tuh Bu. Coba Ibu colek Bu bentar Bu. Biar giginya pada copot. Mahal. Mahal. Ya. Banyak sekali saya sebetulnya ya Pak. Yang Ibu praktekin keluarganya banyak ya? Banyak saya. Yang terkabul ya? Ya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Makanya saya datang ke sini mungkin itu saya berterima kasih. Ibu tinggal di mana? Saya di bawah Pak Haji di Wasilah.
tinggal di bawah di kosan bawah. Enggak, ibu tinggalnya di mana? Garut kan Pak Haji. Oh, Garut. Ya. Udah praktekin banyak ya? Banyak sekali. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya. Yo, Bapak apa Ibu ada lagi gak? Bebas, nanya 5 boleh gak? Boleh. 10 boleh. Bebas, mumpung ini kan hari Lebaran. Assalamualaikum Ya. Pak Haji. Ya. Saya Suripto dari Bekasi. Pak Haji, saya mau cerita dulu boleh nggak Pak Haji? Boleh. Ini Pak Haji, dulu sebelum saya baru kemari, baru sekali tuh Pak Haji ya. Baru? Dulu pas kemarin selesai baru sekali kemari. Ya. Saya sebenarnya kurang ya belum begitu yakin sampai berapa bulan nggak kemari tuh. Ya. Terus saya pulang kampung tuh. Pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Terus? Saya mimpi tuh. Mimpinya apa? Ketemu Pak Haji. Ketemu saya. Iya. Di mana ketemunya kita? Di tempat tidur atau di mana? Kalau di tempat tidur berarti kita main pedang dong waktu itu. Di sini kayak di pencerahan ya. Hah? Kayaknya di pencerahan suasananya. Di pencerahan. Iya. Terus? Kayaknya kita sama Pak Haji itu dadanya ditempelin tuh. Apa? Kedua dada Pak Haji sama dada saya. Dada, kamu sama dada saya ditempelin. Iya. Ya benar dong main pedang. Terus Pak Haji ngajarin yang nyolek kelamin. Saya nyolek alat kelamin kamu. Bukan Pak Haji sendiri. Jadi kayaknya begini. Gini. Jadi dicolek langsung di gini gitu. Ini kok begini ya? Terus dari itulah saya mulai ini. Mulai apa? Keyakinannya mulai tumbuh itu Pak Haji. Ya. Ya terus ya waduh ini bener nih kayaknya nih. Pasti bener lah Pak. Ilmu yang saya kasih ke bapak dan ibu walaupun jorok itu udah dipraktekin sama nenek kita sama kakek kita dulu. Contohnya nih, zaman kita kecil dulu kalau kita lari-lari kan suka jedotan teman-teman kita, blok itu sama ibu kita diuyek pakai rambutnya. Betul? Benjol gak? Enggak. Apa hubungannya pala benjol diuyek sama rambut emak kita? Coba, nggak ada hubungannya. Itu memang ilmu kearifan lokal zaman dulu banget. Sebelum kita lahir udah ada begitu. Zaman dulu sebelum kita lahir, zaman Belanda, zaman Jepang, itu kalau menyelundupin senjata di bakul supaya nggak diperiksa sama Belanda sama Jepang, gimana caranya? Alat kelamin kita ditaruh, diuyek, terus ditaruh di muka kita, jadi kita jalan nggak diperiksa, orang lain diperiksa, kita nggak diperiksa. Begitu juga kalau bapak mencuri. Terus ada lagi Pak Haji, juga Pak Haji. Ya. Jadi saya mimpi sepertinya saya lagi di kebun di kampung. Di kebun itu, kebun yang saya punya itu ada kolam, airnya jernih. Di situ orang banyak pada ngeliat YouTube RDAY gitu. Ya. Nah, itu kayaknya jadi kenyataan Pak Haji. Oh ya. Kenyataannya pas. Bos, mendingan lo nggak usah terkabul, mimpi aja yang banyak. Oh gitu. Iyalah. Iya. Berarti habis mimpi kan terkabul. Iya Pak Haji. Jadi lo mimpi aja dulu, kumpulin mimpi lo. Tuh anak-anak muda tuh pada ketawa tuh, masih belasan tahun umurnya. Jadi lo udah jangan itu, mimpi aja. Nggak ding, humor. Jadi yang pas tanah yang saya mimpin itu, terus berapa bulan kejadian kita punya itu ya, punya hutang tuh. Punya hutang. Ada sekitar 40 jutaan lah. Ya. Nah itu lunasnya ya belum lunas sih, sebagian dibayar dari tanah itu Pak Haji. Oh iya, tapi mimpi tuh ya. Iya mimpi. Aduh, mimpi. Itu udah serius dengerin mimpi. Aduh, Pak Haji, itu ya lunas. Bukan udah fokus dengerin aja. Sunyi dengerin mimpi. Bagus. Pak Haji, Ya, yang daripada lunas menghayal ya. Yang lunas bukan mimpi sebenarnya Pak Haji, bener apa?
yang utang itu bener. Benar ya? Kan istri saya punya Lunas ya? tinggal 15 juta lagi Iya, sih. maksudnya bener kan? Iya bener, dari Mimpi tanah. kan? Mimpi. Bermimpi. Terus apa lagi bos? Nggak apa-apa lo cerita mimpi, nggak apa-apa, gue nurut aja sama lo. Namanya juga lagi ngobrol sama pemimpi. Ayo bos. Ya alhamdulillah. Terus lanjutin. mimpinya sih kayaknya udah itu aja itu. Terusin lagi. Ada sih. Terusin lagi. Ayo betul. Kita mendengarin mimpi kamu. Ayo mimpi, lanjut Ya, mimpi. ini saya berdiri ini di Baci di tangga yang pencerahan tuh. Ya. Jadi saya mimpi itu. Oh mimpi. Iya. Mimpi ada di situ kayaknya aja. Waduh, kita lagi mencari delawan nih di sini ya. Iya. Ada lagi? Udah Baci. Udah. Tepuk tangan untuk mimpi. Ada lagi Baci, bisa Baci. Mimpi lagi? Bukan. Ini mimpi lagi enggak? Yang ini keinginan Baci. Enggak, ini mimpi apa enggak? Enggak. Oh enggak. Yang ini saya kan lagi sekarang kontrak tuh. Kontrak di mana? Di belakang rumah saya. Iya, belakang rumah kamu daerah mana? Di daerah Bekasi, Ujung Menteng. Oh iya. Nah itu saya sebenarnya punya impian kepingin punya mimpi lagi. Kalau ini impian nih. Iya. Ingin punya kontrakan yang banyak buat masa depan tuh. Pastilah bos. Coba lo bermimpi aja dulu. Pasti lo mimpi dulu punya kontrakan. Iya. Nanti kan kenyataannya bener-bener lo mimpi. Oke? Oke Baji. Ya, ibu bapak apa? Ibu bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak Haji, dengan ilmu Pak Haji anak saya dua-duanya prestasinya bagus. Ya. Ibu melakukan ilmu RDI apa prestasinya bisa bagus? Saya kempit. Kempit apanya? Tulisannya. Tulisannya apa kalau boleh tahu? Dulu kan saya matur sama Pak Haji, anak saya yang nomor 2 itu yang tahfidz Quran kan tidak punya basic kimia. Ya, saya tulis itu. Saya tulis dulu kan daunnya Pak Haji gitu, bisa ditulis dikempit. Itu alhamdulillah kemarin semester 1 nilainya bagus. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Tidak ada hambatan untuk mata kuliah yang kimia, yang berkaitan dengan kimia. Yang nomor 1 alhamdulillah juga nilainya bagus waktu kemarin wisuda. Alhamdulillah sama, dua-duanya saya kempit semuanya. Bu, biar nanti dipraktekin sama tamu saya yang nonton YouTube sama dipraktekin sama tamu saya yang hadir. Ibu melakukan ilmu RDI apa tuh hajatnya terkabul? Ulangi lagi Bu dari awal, coba. Oh iya, saya sebut nama saya tulis Bapak. Saya tulis di kertas kecil seperti itu. Saya tulis nama saya, alamat, terus saya atas ridho Allah, wasilah karomah amin anak-anak yatim RDAY Bapak Haji Dwi Susanto, kayak gitu. Anak saya Alistifa Ilmiah Rahman binti Fatur Rahman, lancar semua kuliahnya, menguasai semua mata pelajaran yang menjadi tugas-tugasnya, mendapatkan nilai tertinggi dan tidak ada hambatan untuk mengikuti kuliahnya. Nah, untuk yang nomor 2 karena dia hafidz Quran 30 juz, saya tambahkan hafal, lancar murojaahnya. Alhamdulillah dua-duanya lancar Bapak, nilainya bagus dua-duanya. Terus apa lagi yang mau diobrolin? Testimoni apa lagi? Iya, gini Bapak, untuk yang testimoni udah. Ini yang sekarang mereka berdua itu tidak boleh ketemu dengan saya Bapak. Jadi kejadiannya itu udah lama sekali ya sebetulnya pelajaran hidup ini. Mohon maaf untuk bisa diambil pelajarannya untuk semua Bapak Ibu yang ada. Jadi mantan suami saya itu mengambil pesugihan Pak Haji. Nah akhirnya saya mengambil keputusan untuk wassalam. Anak-anak saya bawa karena waktu itu anak-anak masih usia yang sekarang hafidz Quran itu masih SD. Mereka dua-duanya saya bawa. Terus tapi sekarang tidak boleh ketemu dengan saya Pak Haji.
Nah ini saya bagaimana caranya mereka berdua bebas ketemu dengan saya. Gampang, yang nggak bolehin ibu ketemu siapa? Mantan suami saya. Ibu cari fotonya, kalau nggak tulis nama mantan, membebaskan saya ketemu anak saya, dan anak saya 24 jam ketemu saya bebas, tulis gitu. Oh iya. Nanti kan pas mukanya mantan, pas di lubangnya alat kelamin itu. Iya Pak Haji. Jadi Nanti dikembang kan dia seperti dulu itu ya. masih ngabulin. Iya. Ya, Ya. Terus berikut masih ada satu lagi Pak Haji. boleh. Mohon maaf ini kaitannya dengan tugas riado saya. Beberapa bulan lalu kita satu tim 8 orang. Saya dengan salah satu tim saya waktu itu tugasnya di taman belakang Villa 3, membersihkan taman-taman itu Pak Haji. Nah waktu itu saya tanpa punya pemikiran apa-apa, saya pikir karena salah satu batang itu, batang adenium itu kan batang-batangnya keluar dari pagar itu saya tebas Pak Haji, saya tebas. Nggak taunya itu ternyata bunga kesayangan Eyang. Sorenya Eyang lewat, Eyang Lestari lewat, beliau tahu itu bahwa bunga kesayangannya ada yang berkurang gitu, jadi beliau marah. Semua dimarahi, Pak Dirman dimarahin, bapak-bapak yang di pos depan itu dimarahin. Pak Dirman tidak mengaku kalau itu yang melakukan saya. Terus beliau marah besar. Saya disumpahin Haji sama Eyang, sopo sing ngerusak tanamanku sing tak sayangi iki gak kobol. Nah itu Pak Haji, saya jadi beban sampai sekarang Pak Haji. Saya mohon saya diberi penawarnya Pak Haji untuk masalah itu. Kemarin Pokoknya apa? Ibu bilang nanti ibu cari namanya Bu Mai, namanya Bu Mai, orang Semarang, sekarang lagi pulang kampung dia. Nanti dia kan datang ke sini seminggu lagi. Iya. Bu Mai, ini pohonnya apa ya? Yang kemarin saya tebas. Oh pohon ini, belinya di mana ya? Belinya di sini. Nanti ibu japri saya, Pak Haji namanya pohon ini. Nanti Bu Mai saya kasih duit suruh beli, gantiin ke Eyang. Nanti biar sumpahnya tawar. Tapi Iya. cuman saya ambil batangnya Pak, dahannya Pak Haji masih ada, pohonnya masih ada, cuman batangnya ada 3 yang saya ambil karena keluar dari pagar besi itu. Gak apa-apa, beli lagi aja. Oh, iya. Nanti beliin berapa harganya. Misalkan pohonnya harganya 100 juta, ya saya beliin pakai uang saya biar ibu hajatnya terkabul. Oh iya, iya Pak Haji. Gitu, biar sumpahnya tawar. Iya Pak Haji. Bu Mai, apa pohonnya namanya Bu? Ini Bu, nanti tolong japri Pak Haji ya Bu. Ini saya yang riado. Nah nanti Bu Mai laporan, ibu laporan, namanya pohonnya anthurium, pohonnya apa-apa. Nanti saya kasih duit beli, nanti ditanam lagi. Iya. Itu biar sumpahnya tawar. Iya Pak Haji. Manjur, soalnya kalau dia ngomong kadang manjur. Iya makanya Nah, saya kasihan. jadi beban sampai sekarang Pak Haji. Saya matur sama Pak Dirman, beliau nggak mau. Saya maunya waktu itu Bapak tolong saya diantar, saya pengen sowan sama Eyang. Gak usah. Kayak Iya. gitu ada minta maaf, udah nggak bisa. Udah Oh, ganti iya. aja, ganti barangnya tanpa sepengetahuan dia. Iya. Kita ganti, nanti kan dia lihat lagi muter, kok ada yang baru lagi gitu. Oh, ya iya. saya ganti, Iya. saya beliin gitu, padahal uang saya. Terima kasih banyak Ya Pak Haji. namanya senjata makan tuan. Pak Haji kan saya nggak sengaja. Saya pikir Semua orang juga nggak sengaja Bu. Iya. Semua orang nggak sengaja. Nggih. Nggak apa-apa, Iya. nanti diganti baru. Terima Yo, kasih Pak Haji. boleh. Assalamualaikum Yo. warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Yo, bapak apa, ibu apa? Bebas nanyanya, bebas, ayo. Boleh gak nanyanya 5? Boleh, 6 boleh. Daripada privat Pak. Ayo, nanya kayak privat aja nih. Kan mumpung Ramadan. Habis apa? Lebaran, ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Kami petang. Ini Pak Haji, kok selalu berharapnya selalu tinggi setiap yang selalu lakukan. Kenapa? Ada kiat-kiatnya nggak Pak Haji? Nggak apa-apa Pak, itu latihan kayak orang main badminton. Rudi Hartono, Alan Budi Kusuma, Susanti,
Latihan terus Pak, latihan terus. Nanti lama-lama kan bisa. Jadi Bapak biarin aja berharap. Latihan, jangan berharap. Latihan nanti lama-lama nggak berharap. Emang anak kecil langsung bisa naik sepeda, jatuh dulu. Emang anak kecil langsung bisa lari, jatuh dulu, berangkang dulu. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kan nggak berharap. Santai aja. Kecuali kalau Bapak mau baca Quran 12 juz, itu lebih cepat. Kalau Bapak mau sedekah ekstrim, makanan favoritnya Bapak disedekain kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Tapi kan itu uangnya banyak. Udah Bapak santai aja, nanti bisa kok. 12 juz sudah berjalan. Ya. Ya. Tapi memang itulah barat selalu tinggi ya. Gak apa-apa. Udah 3 bulan yang lalu. Enggak apa-apa. Bisa Nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Latihan aja ya. Iya. Yuk. Terima kasih Pak Haji. Yuk. Yuk, Ibu Bapak apa? Boleh nggak nanya lagi Pak Haji? Boleh. Ayo. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dagang di Jakarta. Ya. 2 minggu yang lalu jalanannya ditutup. Dagang jalannya ditutup. Sama pihak bandara. Terus? Iya, jadi saya bingung. 2 minggu nggak jualan, suami juga nggak kerja. Bu, Ibu otaknya tuh cari uang. Harusnya jangan uang cari Ibu. Bu, kalau dipikir-pikir, ini RDA-nya 1 macet, 2 jauh. Kok banyak tuh tamu-tamu dari luar negeri datang, tamu-tamu dari luar kota nih, dari Balikpapan, ada yang dari NTT, ada yang dari Tangerang. Kok banyak pada datang? Di otaknya dibalik prinsipnya, duit nyari kita, pasien nyari kita. Ibu kan enggak. Aduh, jalannya ditutup bandara, nggak ada pembeli. Jangan Bu, malaikat rezeki itu yang nyari kita, bukan kita nyari malaikat rezeki gitu. Orang mau ke RDA Bu, wow macetnya. Tadi saya barusan ngobrol di PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2, itu mobilnya ribuan, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan tadi, macet total. Tadi kita dari Sensi, ngobrol di Sensi, saya lanjut di Pantai Indah Kapuk tadi ngobrol, ngajarin. Karena dia mau sedekah 10 miliar, paksain, ya udah saya datang karena duit nggak ada saudaranya. Kita ngobrol di sana Bu, di PIK Pantai Indah Kapuk. Ma Allah, ini orang ribuan yang lebaran muslim tapi kayaknya ini bukan muslim. Tuh dahsyatnya tuh Pantai Indah Kapuk tuh, laut diuruk tapi tadi yang datang, waduh, saya masuk ke PIK 1, ramenya luar biasa, jauh. Ibu tuh jangan, duh, bandara ditutup, jangan biarin, mau ditutup juga rezeki nggak bakal ketuker. Tuh buktinya Pantai Indah Kapuk tadi mobilnya ribuan, mungkin yang nonton juga kali berbarengan sama saya di Pantai Indah Kapuk, bukan ratusan, ribuan tadi, bener, motor ribuan di pinggir laut di Pasir Putih tuh, kan saya lewat tadi. Wow, ini yang namanya rezeki nggak kemana-mana, yang nggak bakal ketuker. Yang lebaran muslim tapi yang ngambil untung yang non muslim juga kebagian. Iya, malah tadi saya di Sensi nggak rame, makan tadi saya di Union Cafe biasa, duduk nggak pakai ini. Tapi di Pantai Indah Kapuk, masya Allah, itu yang namanya rezeki. Ibu dibalik otaknya, pasti uang nyari gue, pasti rezeki nyari gue, pasti gitu. Jangan kita nyari uang nyari kita Bu. Saya nih coba Bu, Ramadan nih pasiennya ada aja nih, yang jelek, yang penyok, yang pesek, ada semua Bu. Padahal saya tadi pesan sama YouTube, coba dong yang pesek jangan dihadirkan yang pesek. Terus tadi gue pesan juga sama YouTube kalau bisa gigi depan ompong jangan datang tuh ya ompong tuh sampai jukir balik tuh si ompong. Udah tenang aja Bu, rezeki bakal tukar, udah ada barcode-nya. Ini tanggal 10 April lebarannya orang Islam, tapi Pantai Indah Kapuk luar biasa yang dah hadir, banyak banget, terutama di Pasir Putih tadi, motor sampai ribuan, mobil ribuan. Udah ada rezekinya aja. Oke? Uang nyari kita, bukan lu nyari uang. Yang kedua Pak Haji, ini suami saya kan mau kerja lagi, tapi yang rekomendasiin masih ragu-ragu Pak Haji. Maksud lo? Suami saya
ditawarin kerja di Kalimantan. Dicolek aja, dicolek alat kelaminnya, taruh di mulutnya laki lo, colek. Alat kelamin laki lo ke mulut laki lo boleh, alat kelamin lo ke mulutnya laki lo boleh. Kerja di Pulau Jawa, ngapain di Kalimantan jauh-jauh? Nanti kalau laki lo ke Kalimantan, lo tinggalnya di mana? Tangerang. Kan jadi pisah jauh. Nanti kalau laki lo berangkat ke Kalimantan, ntar ada monyet suka sama laki lo gimana? Ayo, udah tahu laki lo banyak yang suka tuh monyet-monyet. Jangan. Kerja di Tangerang biar satu lokasi, jadi kemana-mana ketemu mulu, tidur bareng, pagi ketemu lagi, siang, malam ketemu lagi gitu. Kok malah mau kerja di Kalimantan? Nggak mau gue pisah sama laki bini, mesti jadi satu. Colek. Berani lo nggak colek alat kelamin lo taruh di mulutnya laki lo? Berani Pak Haji. Ya udah coba, laki lo datang nggak hari ini? Di bawah. Oh ya udah lo colek bulu ke bawah, taruh naik lagi. Ya, ada lagi? Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Jangan LDR-an, kasihan jauh. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mohon pamit, besok saya mau pulang kampung. Ya, kampungnya di mana? Di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya, saya yang mau tanya, saya yang kemarin itu Pak Haji yang sakit itu gimana saya pulang Pak Haji? Sakit apa? Yang saya bikini terus jadi sakit itu Pak Haji. Satu keluarga sakit semua itu, terus saya pulang ini nanti gimana Pak Haji? Ibu nanti pulang sampai di Sukabumi, ibu tinggal melayat aja pada mati semua itu. Janganlah, kalau bisa sembuh gitu Pak Haji. Ya udah ibu. Gimana saya sampai rumah terus apa Pak Haji? Gampang, ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Penyakitnya dia pindah ke saya. Loh, jangan. Nanti saya nggak bisa cari makan dong. Jadi gimana maunya? Ya maksudnya biar dia diam itu gimana Pak Haji? Ya udah ibu colek alat kelamin ibu, taruh di bibirnya yang pada sakit, sembuh, sembuh gitu. Lah gimana tuh San? Gampang lah, tulis namanya, tempel sembuh ke namanya, tempel sembuh, nanti sembuh. Terus suruh diam gitu ya Pak Haji ya? Nggak bisa, kalau udah sembuh dia ngomong lagi, ngoceh lagi. Makanya kalau bisa mati gitu. Udah mati aja orang yang suka kayak gitu. Ngurangin penduduk, Ya, ganti program pemerintah. Kemarin juga ke rumah itu alat kue saya diangkat semua tuh. Ya udah, Terus saudaranya. mati apa? Mati alat kelaminnya. Ya, yang lain nanya apa Ya, lagi? makasih Pak Haji. Ya. Ya, bebas. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Lanjut nanya Pak Haji. Pak Ya. Haji, ini anak saya kan tolong kasih paham Pak Haji tentang pakai celana dalam terbalik sama BH terbalik. Terkadang saya sudah kasih tahu tapi terkadang mau, terkadang nolak Pak Haji. Oh ya, jadi orang yang pakai celana dalamnya dibalik, saldonya, dompetnya atau saldo banknya nggak pernah kosong. Orang yang pakai BH-nya dibalik, saldo dompetnya, saldo banknya nggak pernah kosong. Orang yang pakai celana dalam dibalik, pakai BH dibalik, kalau yang perempuan, kalau laki celana dalam dibalik, orang semua yang ketemu sama kita, salaman sama kita, gatel pengen ngasih duit kita. Orang yang pakai celana dalam dibalik, orang yang pakai BH dibalik, nggak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna. Kalaupun disantet, santetnya balik lagi ke yang bikin. Kalaupun kena guna-guna begitu. Orang yang pakai celana dalam dibalik, pakai BH dibalik, kalau dia ikut pertandingan atau ikut ujian, nggak pernah nilainya di bawah 5, pasti nilainya di atas terus gitu. Nggak pernah nggak lulus, selalu lulus, walaupun dia blow on. Jadi nggak kelihatan blow onnya, lulus aja. Berarti bisa cerdas juga ya Pak Haji? Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, pasti cerdas, pasti encer. Iya. Gitu. Ini manjur kok. Ini ilmu nggak ada di tempat lain, hanya ada di RDAY. Kenapa? Karena ini udah dipraktekin sama nenek kita, sama kakek kita. Dulu dia kalau ke sawah, dalamnya dibalik, makanya sawahnya nggak pernah ada hama. Yeah. Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, kalau dia ke sawah, sawahnya nggak ada hama, nggak ada tikus, nggak ada. Itu dasarnya celana dalam dibalik. Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik,
kalau arisan pasti narik. Tuh, orang yang percaya dalam dibalik, BH dibalik, kalau dia naik motor, walaupun bensinnya habis, tapi itu motornya masih nyala terus. Harusnya mati, dia nggak mati, nyala. Coba buktiin deh. Tuh dasarnya cara dalam dibalik. Iya. Pinter pasti. Iya. Kok bisa? Ya karena beliaunya pindah ke emaknya. Gitu. Jangan Pak Haji. Ada lagi? Pak Haji satu lagi. Pak Haji saya kan kayak ada apa ya sakit ambeien gitu Pak Haji. Terus Gampang, ini cari centong nanti ditepokin. Obat ambeien yang paling manjur jangan dioperasi, diketok-ketok pakai centong 99 kali selama 99 hari, nanti sembuh, nggak usah dioperasi. Diketoknya bagian Ini pantatnya ditepok pantatnya, ditepok pantatnya, ditepok 99 kali selama 99 hari, nanti nggak kambuh. Orang yang sakit ambeien kalau makan sambal dia kambuh, kalau banyak pikiran kambuh, tapi kalau udah dicentongin nggak kambuh. Baik Pak Haji. Manjur. Kayak Dewi Sandra artis kan sakit ambeien tuh. Iya. Dewi Sandra, tau gak Dewi Sandra? Iya tahu. Yang mana? Di TV Pak Haji. Hah? Taunya di TV. Hah? Taunya di TV. Taunya di TV. Iya. Sekarang lagi rame Dewi Sandra di TikTok. Iya. Ya kan? Iya. Rame gak? Rame apa? Korupsi. Suaminya yang korupsi. Dewi Sandra sakit ambeien. Pakai itu sembuh. Iya iya. Jangan dioperasi. Iya baik Pak Haji. Sayang. Iya. Dicetokin apa itu? Baik. Manjur. Iya. Terima kasih Pak Ya, Haji. oke. Ada lagi?